Halo Rebahanisya, dimanapun kalian berada, semoga tulang belakang kalian gak jadi lunak karena terlalu sering rebahan. Dan sekarang gue bakal review film KKN di Desa Penari yang tentunya bakal bikin bulu kuduk dan bulu ketiak kalian merinding. Oke, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Pada awal scene, kita diperlihatkan 6 orang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Buat yang belum ngerti, KKN adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan KKN biasanya berlangsung 1 hingga 2 bulan. Perkenalkan dulu pemeran di film kali ini. Yang cowok ada Mas Wahyu, Mas Bima, dan Mas Anton. Dan yang cewek ada Mbak Ayu, Nur, dan Mbak Widya. Sebelum memasuki desa, Mbak Nur melihat seorang kakek-kakek yang seolah-olah mengisyaratkannya untuk tidak memasuki desa tersebut. Tidak sempat berpikir lama, Mbak Nur dan teman-teman melanjutkan perjalanan ke desa tersebut. Di tengah perjalanan menuju desa, gantian Mbak Widya yang mendengar suara gamelan. Dan belum selang lama, Mbak Widya melihat penari di tengah hutan. Setelah mereka memasuki desa dan berkeliling dengan Pak Prabu, yaitu seorang tokoh desa tersebut, diajaklah mereka ke tempat yang bernama Tapak Tilas, yang siapapun tidak boleh memasuki batas area tersebut. Mbak Nur mengalami keanehan ketika memasuki tempat tersebut, yaitu pundak bagian kanannya merasa berat, seolah-olah sedang tertimpa beban, dan ia melihat sosok bayangan hitam yang sedang mengawasinya. Di sini menunjukkan bahwa Mbak Nur ini memiliki indera keenam. Lanjut pada hari selanjutnya, karena selalu terjadi gangguan yang dialami keenam mahasiswa tersebut, Mbak Nur dan Mbak Widya meminta pertolongan kepada guru spiritual di desa tersebut. Dan benar saja, menurut perkataan guru spiritual itu, Mbak Nur dan Mbak Widya memiliki darah hangat, yaitu darah yang favorit atau disukai oleh bangsa jin. Terbukti ketika kopi yang disajikan di meja oleh kiai tersebut diminum oleh semua mahasiswa, terasa pahit, akan tetapi berbeda dengan Mbak Nur dan Mbak Widya merasakan rasa manis pada kopi tersebut. Di sini guru spiritual tersebut menyebutkan bahwa ada satu jin penunggu Tapak Tilas yang bernama Badara Wuhi dan sedang menginginkan Widya dan Nur karena darah hangat yang mereka miliki. Di sini mulai terbongkar bahwa Bima diam-diam menyukai Widya dan isi hatinya itu diketahui oleh Badara Wuhi. Pada malam harinya, Bima ditunjukkan lewat mimpi bahwa Widya sedang ada dalam bahaya dan bertemu Badara Wuhi. Badara Wuhi menyampaikan kepada Bima, apabila kamu ingin menyelamatkan Widya, ambilkan gelang yang ada di Tapak Tilas dan Badara Wuhi tidak akan mengganggu Widya lagi. Tanpa sepengetahuan teman-temannya dan tanpa memperdulikan larangan dari Pak Prabu bahwa tidak ada yang boleh memasuki Tapak Tilas, Bima langsung menuruti apa kata Badara Wuhi, yaitu mengambil gelang yang ada di dalam tempat sakral di Tapak Tilas. Singkat cerita, Bima memberikan gelang itu kepada Ayu agar diberikan oleh Widya. Tapi karena di sini Ayu juga diam-diam menaruh hati kepada Bima, Ayu tidak langsung memberikannya kepada Widya. Akan tetapi Ayu malah menghilangkannya. Bima yang mendengar itu pun marah. Akibat gelang yang dapat menyelamatkan pujaan hatinya, yaitu Widya, hilang. Sebagai gantinya Bima harus rela untuk berhubungan intim di Tapak Tilas dengan Badara Wuhi agar Widya bisa tetap selamat. Nasib Ayu pun sama dengan Bima yang sedang dipengaruhi oleh Badara Wuhi. Bila dia bisa membuat Bima menyukai Ayu apabila Ayu mau menggunakan selendangnya. Setelah berkali-kali Bima berhubungan dengan Badara Wuhi, ternyata cuma wujudnya saja yang Badara Wuhi, akan tetapi itu adalah Ayu. Ketika Widya mengintip apa yang dilakukan Bima di Tapak Tilas, Widya pun terkejut dan Widya diperlihatkan ke dunia jin bahwa temannya yaitu Ayu sedang menarik untuk jin-jin yang ada di sana dengan berwujud mengerikan. Badara Wuhi menyatakan meminta tumbal karena adanya aturan yang dilanggar oleh Bima dan Ayu yang sudah berhubungan intim di tempat sakral yaitu Tapak Tilas.
Akhirnya mereka jadi tumbal Badarauhi, yaitu jin penunggu di desa penari, hingga tidak bisa pergi kemanapun juga. Oke, jadi begitulah alur cerita KKN di Desa Penari. Bagi yang ingin menyaksikan film ini secara lengkap dan tuntas, bisa kalian saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda.